Kemudian PON akan bisa digelar sesuai dengan rencana semula apabila kondisinya semakin hari semakin baik. Tetapi kita juga harus mempersiapkan skenario-skenario lainnya apabila dalam masanya nanti tidak dimungkinkan PON itu untuk dilakukan dengan kehadiran penonton yang banyak. Alternatif berikutnya adalah PON tanpa penonton. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat. Jenderal Bintang 3 ini terpilih sebagai Ketum KONI Pusat periode 2019 hingga 2023 secara aklamasi. Marsiano Norman bukanlah orang baru di dunia olahraga nasional. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia atau PBTI selama 2 periode. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua INKAI Kalimantan Barat dan Pembina Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia atau Pordasi. Sebelum menjabat sebagai Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN pada 2011 hingga 2015 lalu. Jabatan lain di lingkup TNI yang pernah ia emban antara lain Panglima Kodam Jaya, Kodiklat TNI Angkatan Darat, hingga Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres. Dalam kunjungannya ke kantor redaksi Tribun Network, Marsiano Norman bakal menjabarkan perkembangan olahraga Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Salah satu yang jadi gawai besar adalah PON, pagelaran Pekan Olahraga Nasional 20 Papua yang bakal terselenggara pada 2 sampai 13 Oktober 2021. PON 20 Papua sebelumnya dijadwalkan dihelat tahun 2020 lalu. Namun karena masih tingginya kasus COVID-19, membuat PON 20 Papua dijadwalkan ulang di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Febi Mahendra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Bertemu lagi dengan para Tribuners. Sepanjang tahun 2020, kita mengalami pandemi COVID-19. Hampir seluruh event olahraga, termasuk Pekan Olahraga Nasional ke-20, yang rencananya akan dilakukan di Papua, didelay selama 1 tahun. Banyak event olahraga yang berhenti, tetapi di tahun 2021 ini, kita tidak boleh berhenti. Kita harus bergerak supaya kita tetap bisa hidup. Sekarang bersama saya Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Beliau yang nanti akan menjelaskan kepada kita semua apa yang mau kita lakukan di tahun 2021. Assalamualaikum Pak Norman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah. Salam sehat, salam olahraga. Jaya. Pak Norman, terima kasih atas ngobrol kita nanti dalam kesempatan kali ini. Kita tentu fokus pada kegiatan kita di tahun 2021, yaitu Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Boleh Pak Norman jelaskan ini, nasibnya PON 2021 ini bagaimana ini? Setelah kita tunda selama 1 tahun. Silakan Pak Norman. Baik, Mas Febi dan para Tribuners yang saya cintai, saya banggakan. Terima kasih pada pagi hari ini saya bisa memenuhi undangan dari Mas Febi Mahendra Putra dari Tribun Network untuk membicarakan masalah event olahraga di masa pandemi COVID-19 ini. Tadi telah disampaikan bahwa event-event tahun 2020 termasuk Pekan Olahraga Nasional karena situasi COVID-19 yang tidak memungkinkan. Bapak Presiden dalam rapat terbatas telah memutuskan untuk diundur 1 tahun pelaksanaannya. Diundur 1 tahun semula Oktober 2020 menjadi Oktober 2021. Tentunya pengunduran ini juga
sebagai imbas dari pertama kondisi COVID yang kondisinya semakin meningkat. Ya. Kemudian yang kedua, event-event olahraga internasional pun seperti Olimpiade yang harusnya Agustus 2020 juga diputuskan untuk diundur tahun 2021. Kemudian event sepak bola itu yang seharusnya nanti akan dilakukan pada Mei 2021, FIFA sekarang sudah membatalkan untuk ditunda menjadi tahun 2023 gitu ya. Tetapi saya sependapat bahwa dalam kondisi COVID-19 seperti ini, kita juga harus tetap optimis bahwa pertama, pemerintah telah melakukan yang terbaik untuk berupaya menekan laju peningkatan korban COVID-19 ini. Yang kedua, event-event olahraga yang tertunda tetap harus menggeliat. Karena apa? Pada 2020, pada saat awal-awal kita memasuki masa COVID-19 ini, atlet-atlet yang tadinya mengikuti pemusatan latihan nasional, mengikuti pemusatan latihan daerah untuk Pekan Olahraga Nasional, mereka harus dikembalikan sebagian besar karena apa? Mereka melakukan latihan secara mandiri di rumahnya masing-masing. Kecuali ada beberapa cabang olahraga yang memutuskan untuk tetap melakukan pelatnas seperti angkat besi, bulu tangkis, menembak, taekwondo, dan sekarang panahan. Mereka tetap melakukan pelatnasnya dengan penerapan protokol kesehatan yang super ketat, dengan betul-betul menjaga keselamatan atletnya dan juga mengisolasi atletnya dalam satu kawasan atau karantina tersendiri. Kemudian dari dampak COVID-19 ini, saya juga selaku Ketua Umum KONI Pusat selalu mendapat arahan dari Menteri Pemuda dan Olahraga, dan kami bekerja sama erat dengan pimpinan cabang olahraga, di mana dalam cabang olahraga itu ada atletnya, ada pelatihnya, kemudian juga ada pendukung-pendukung lainnya. Kita sepakat bahwa event olahraga ini harus tetap bisa mencari ruang untuk kita tetap melakukan aktivitasnya. Oleh karenanya, pertama, ke dalam pasti keselamatan atlet itu menjadi prioritas utama. Kemudian penyelenggaraan event olahraga yang akan kita usulkan kepada pemerintah adalah dengan penerapan protokol kesehatan yang kuat, yang ketat. Dan tentunya semua ini harus bisa kita laksanakan atas rekomendasi dari Satgas COVID-19 dan juga dari pemangku kebijakan di bidang keamanan, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Kita menjalin komunikasi yang cukup intens, dan kami juga akan berupaya semaksimal mungkin mencari waktu yang tepat untuk bagaimana event-event olahraga ini bisa berjalan. Kita berharap seperti itu bukan tanpa dasar. Karena apa? Karena berbagai event olahraga di luar negeri pun juga berjalan. Yang mereka juga posisi COVID-nya juga tidak lebih baik dari Indonesia. Tidak lebih baik dari Indonesia. Baik itu mulai dari kegiatan sepak bola, liga-liga sepak bola tetap berjalan. Kemudian NBA di Amerika juga berjalan. Bulu tangkis juga berjalan. Kemudian Formula One juga tetap berjalan. Jadi semua event itu tetap berjalan di masa COVID-19 ini. Sehingga kita juga akan memohon pemerintah bisa melihat dengan bijak, bisa bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memberi ruang kepada cabang olahraga melakukan eventnya. Saya sampaikan pada Mas Feby dan teman-teman Tribuners lainnya bahwa pada 2020 yang lalu event olahraga yang berjalan salah satunya adalah Liga Equestrian. Mereka bisa 6 seri itu berjalan dengan baik
dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, itu bisa. Sehingga itu saya harapkan itu juga menjadi penyemangat cabur-cabur lain untuk melakukan eventnya di tahun 2021 ini. Nah, kalau PON gimana Pak nanti Pak? Apakah di bulan Oktober nanti kita akan menjalankan PON itu, atau Bapak bisa jelaskan skenario-nya gimana kira-kira? Atau referensi yang mau dipakai oleh PON ini apa ini untuk menentukan yes or no? Baik, saya rasa Pekan Olahraga Nasional ini adalah olahraga 4 tahunan yang merupakan salah satu tolok ukur seberapa jauh pembinaan prestasi olahraga di daerah itu dilakukan, karena mereka akan tampil dalam kontingen-kontingen provinsi itu. Kemudian saya tentunya akan melihat berbagai pertimbangan untuk Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 ini. Kita sudah menunda pelaksanaannya yang sebelumnya harusnya 2020 menjadi 2021. Tetapi pengunduran waktu ini dimanfaatkan oleh PB PON dan KONI Pusat untuk kita menata kembali hal-hal yang memang belum siap. Kita juga memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini, Kementerian PUPR yang membangun venue-venue di Papua sana. Kemudian juga venue yang dibangun berdasarkan APBD dan APBD provinsi dan daerah juga tetap berjalan. Hingga saat ini kalau kesiapan venue sudah 90%, Pak, gitu ya. Kami optimis dalam waktu yang masih ada ini beberapa permasalahan itu akan ada solusinya dan venue-nya juga akan siap. Kemudian masa yang ada ini juga untuk penataan kembali masalah akomodasi. Apabila Pekan Olahraga Nasional dalam situasi normal dilakukan, yang akan datang ke Papua itu bisa antara 9.000 sampai 12.000 orang, yang terdiri dari atlet, kemudian pelatih, official, dan juga berbagai pendukung lainnya. Untuk sebanyak itu, akomodasi itu menjadi faktor yang sangat penting. Nah, sekarang ini yang sedang dikejar adalah penyiapan akomodasi. Walaupun nanti di Papua ini mereka juga akan terbagi dalam 4 klaster, yaitu yang pertama di kabupaten di kota Jayapura, kemudian di Maroke, kemudian di Mimika, gitu ya. Jadi akan terbagi di 4 klaster itu, sehingga penyebaran ini kita harapkan juga akan memberikan ruang juga kepada yang 9 sampai 12.000 tadi yang datang tadi, gitu ya. Termasuk juga transportasinya kita siapkan. Kemudian rujukan apa yang akan menjadi pertimbangan Ketua KONI untuk mengusulkan kepada pemerintah? Pengambil keputusan tentunya tetap Bapak Presiden, tetapi untuk keputusan itu tentunya KONI dan PB PON akan memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, kepada Menko PMK untuk selanjutnya dilaporkan pada Bapak Presiden untuk diputuskan. Pertimbangan yang kita ambil tentunya semasa Januari ini sampai katakan Agustus. Itu event yang akan ada, event besar. Kalau di luar negeri, multi event internasional adalah Olimpiade di Jepang. Olimpiade di Jepang. Olimpiade di Jepang ini pemerintah yang kemarin disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang bahwa pada hakikatnya mereka tetap berkeinginan Olimpiade itu berjalan sesuai dengan waktunya dan mereka akan seoptimal mungkin mempersiapkannya. Ini tentunya menjadi salah satu rujukan. Yang kedua, tentunya perkembangan penanganan COVID di Indonesia ini sendiri. Saya berharap kondisi COVID-19 ini dengan berbagai upaya dari pemerintah, baik penerapan
mulai dari PSBB, kemudian PPKM, kemudian sudah mulai vaksinasi. Saya berharap kondisinya semakin hari semakin baik. Mereka perbandingan yang korban dengan yang sembuh itu terbalik. Yang sembuhnya akan menjadi jauh lebih banyak gitu ya. Itu akan memberikan satu pertimbangan positif pada kita. Pertama, PON akan tetap bisa dilaksanakan tepat waktunya. Kemudian PON akan bisa digelar sesuai dengan rencana semula apabila kondisinya semakin hari semakin baik. Tetapi kita juga harus mempersiapkan skenario-skenario lainnya. Apabila dalam masanya nanti tidak dimungkinkan PON itu untuk dilakukan dengan kehadiran penonton yang banyak, alternatif berikutnya adalah PON tanpa penonton. Tetapi dengan pemberitaan media yang luar biasa, yang masyarakat dimanapun mereka bisa berada, dia bisa streaming, dia bisa nonton TV, itu jaminannya dalam arti dalam kondisi yang tanpa penonton mereka bisa nonton di rumah lebih aman dan lebih baik gitu. Tetapi prestasi olahraganya tetap jalan. Tapi kalau kondisi yang lain, misalnya COVID-nya juga semakin tidak terkendali, kemudian rujukan event-event internasional lainnya di luar negeri juga sudah berhenti, tentunya kita juga harus punya pertimbangan lain untuk melaporkan pada Bapak Presiden bahwa Bapak Presiden mungkin karena kondisi A, B, C, D ini tidak dimungkinkan untuk dilakukan. Karena hal yang seperti sepak bola, U20 yang seharusnya Mei 2021 ini, FIFA telah menunda untuk dilakukan pada tahun 2023, gitu ya. Dan hal-hal seperti ini yang memang harus dilakukan. Tapi evaluasi dari waktu ke waktu, Mas Feby, itu tetap kami lakukan. Dan saya juga dalam kesempatan yang baik ini juga saya mengajak Pekan Olahraga Nasional, keberhasilan olahraga prestasi itu bukan hanya tanggung jawab pimpinan cabang olahraga, bukan hanya tanggung jawabnya KONI, bukan hanya tanggung jawabnya Menteri Pemuda dan Olahraga, tapi itu tanggung jawab kita semua, termasuk saudara-saudara para tribuners ini dan teman-teman dari media yang ada. Oleh karenanya, sebelum masa-masa pertimbangan itu nanti diangkat, saya juga selalu membuka pintu pada teman-teman dari media untuk memberikan masukan-masukan pada kita, supaya apa yang kita laporkan pada Pak Presiden itu nanti semakin utuh, sehingga beliau tanpa keraguan-raguan mengambil solusi alternatif yang terbaik. Pak Marsiano, jadi tanggal 13 Januari yang lalu, Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo telah menerima vaksin COVID-19. Lalu diikuti oleh para tokoh yang lain, termasuk para influencer. Nah, apakah Bapak Marsiano punya harapan bahwa vaksin ini juga nanti akan menjadi pertimbangan atau menjadi rekomendasi Bapak untuk PON-nya jalan terus atau tidak? Lalu yang kedua, barangkali begini Pak, Kementerian Pemuda dan Olahraga kan telah merekomendasikan yang menerima vaksin bukan hanya para tenaga kesehatan dan garda terdepan yang melayani masyarakat, tapi juga atlet berprestasi. Bagaimana tanggapan Bapak atau peran KONI dalam hal vaksinasi terkait dengan para atlet berprestasi itu? Pertama-tama, saya selaku Ketua Umum KONI Pusat dengan jajarannya memberikan apresiasi yang tinggi ya kepada upaya pemerintah yang telah melakukan vaksinasi tanggal 13 Januari yang lalu dimulai oleh Bapak Presiden. Kita harus yakin bahwa upaya yang diambil oleh pemerintah untuk vaksinasi dalam penanggulangan COVID-19 ini adalah salah satu upaya terbaik saat ini yang menjadi pilihan untuk diambil. Oleh karenanya, terkait dengan kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga yang menyarankan pada Bapak Presiden untuk atlet-atlet berprestasi juga menjadi prioritas untuk divaksinasi dalam waktu dekat ini,
tentunya saya menyambut gembira dan saya juga mendorong agar pelaksanaan ini bisa segera diwujudkan. Karena apa? Atlet berprestasi ini disiapkan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Mereka adalah aset ya Pak ya. Mereka patriot-patriot olahraga yang di benaknya mereka bagaimana saya dapat medali emas, bagaimana Indonesia Raya dikumandangkan, di mana saya mengikuti setiap event-event internasional. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk berpikir bagaimana harkat dan martabat bangsa kita ditempatkan di tempat yang sangat terhormat. Oleh karenanya, Pak Menpora telah memutuskan bahwa mereka akan menjadi prioritas untuk mendapatkan pelayanan vaksin, termasuk para pelatihnya. Ini saya dukung keras dan saya berharap kita semua juga berpikir positif. Tentunya ada tim yang selalu mengevaluasi masalah vaksin ini, tetapi dengan berbagai pertimbangan yang telah mereka berikan, tentunya kita harus yakin bahwa ini adalah upaya terbaik untuk menyelamatkan bangsa kita. Pak Norman, ini kan memang upaya terbaik, tapi tidak lepas dari pro dan kontra. Ada orang yang agak mau nih divaksin. Ya. Pak Norman, bagaimana kalau di antara atlet-atlet berprestasi ini, ada yang agak mau Pak divaksin ini? Ya alasannya bisa macam-macam. Oh ya, untuk tentunya syarat seseorang boleh divaksin itu kan sudah ada Mas. Betul. Ya. Dan juga ada syarat yang orang-orang yang tidak boleh divaksin. Ya. Apakah dia pernah sudah sakit COVID atau dia juga punya alergi tertentu, ya, gitu kan itu. Tetapi di dalam perkembangan situasi seperti sekarang ini, di mana upaya memvaksin rakyatnya itu tidak hanya berlaku di Indonesia, ini berlaku di hampir di seluruh dunia. Ya. Mereka divaksin. Oleh karenanya, saya juga berharap para atlet bisa melihat ini secara jernih. Tujuan baik untuk memberikan ruang kepada mereka untuk berprestasi secara maksimal. Ya. Bukan tidak mungkin bahwa saat ini yang berlaku apabila kita akan bepergian dari satu daerah ke daerah lain menggunakan transportasi udara. Dan yang pertama ditanya adalah dokumen yang menjelaskan bahwa kita bebas COVID-19. Tetapi untuk mengikuti event-event olahraga internasional nanti ke depan, tidak tertutup kemungkinan bahwa telah divaksin itu akan menjadi salah satu syaratnya. Karena apa? Di negara penyelenggara, mereka juga ingin bahwa atlet-atlet yang ikut kompetisi itu mendapatkan prioritas jaminan bahwa mereka bebas COVID. Dan salah satu syaratnya mereka telah divaksin. Memang ini belum semua berlaku, tetapi saya dengar ada peserta untuk Boston Marathon itu sudah mulai menerapkan bahwa officialnya, pesertanya, salah satunya mereka juga harus divaksin untuk boleh ikut. Jadi apabila pertanyaan Mas Feby tadi ada atlet yang tidak mau divaksin, itu pilihan mereka. Berarti juga membatasi ruang gerak mereka untuk ikut dalam event-event internasional yang tentunya bergengsi untuk yang bersangkutan dan juga menghilangkan harapan atlet dari negara kita untuk mendapatkan prestasi yang tertinggi. Iya, meskipun ada beberapa orang yang mengatakan bagi mereka yang tidak mau divaksin ya bisa terancam sanksi pidana loh gitu Pak ya. Tapi kalau dengan adanya kebijakan ini rasanya juga nanti akan mungkin tersosialisasi dengan sendirinya. Pak Norman, tadi Bapak juga setuju bahwa meskipun tahun 2021 ini kita belum bebas dari COVID-19, tapi kita nggak boleh diam. Kita nggak boleh statis. Kalau enggak nanti kita semua mati, tidak bisa bergerak. Nah, di dalam tahun 2021 ini apa event-event di luar PON yang Bapak prioritaskan untuk mendapatkan perhatian olahraga Pak? Untuk event-event olahraga di
2021 ini tentunya pertama kita juga ingin membuat satu event-event seperti KONI. Kita sedang mempersiapkan untuk melaksanakan Indonesia Marathon. Indonesia Marathon ini rencananya akan digelar pada 8 Agustus 2021. Mengapa Indonesia Marathon ini sangat penting? Saya berharap satu hari nanti teman-teman yang mengelola Indonesia Marathon ini dengan penyelenggaraan yang makin baik dari waktu ke waktu bisa menjadi salah satu major maraton dunia. Ya. Seperti Boston Marathon, Chicago Marathon, kemudian juga London, juga Tokyo, seperti itu bisa dilaksanakan seperti itu. Oleh karenanya Indonesia Marathon ini juga menjadi salah satu penyemangat bangkitnya bangsa Indonesia dari masa COVID-19 ini pada hari kemerdekaan kita, gitu ya. Jadi itu adalah satu hal yang sangat positif dan saya harapkan ini bisa berjalan. Di samping itu single event lainnya juga akan tetap berjalan di Indonesia. Basket merencanakan akan membuat FIBA Asia pada tahun 2021 ini sebelum mereka nanti menyelenggarakan FIBA Dunia pada 2023. Jadi 2023 itu nanti ada basket, ada sepak bola, gitu ya, yang untuk dunianya. Tapi ya untuk dunia yang tahun 2021 ini yang sudah pasti yang akan diselenggarakan adalah untuk equestrian akan menyelenggarakan event dunia tahun 2021 ini. Tapi so far koordinasi dengan Satgas COVID-19 lancar ya Pak? Sangat baik. Perhatian dari Pak Doni Monardo kepada komunitas olahraga sangat besar ya. Dan juga koordinasinya baik dan beliau juga selalu memotivasi kita untuk kita juga bisa menjadi penyemangat masyarakat Indonesia yang lainnya untuk hidup sehat, menerapkan protokol kesehatan, dan insya Allah kita juga bisa selamat dari COVID-19 ini. Pak, ngomong-ngomong sebagai pribadi, kita semua kan tidak tahu Pak, siapa yang bakal kena COVID-19. Kalau Bapak pribadi supaya menjaga vitalitas, menjaga imunitas tubuh supaya nggak mudah terinfeksi, apa yang biasa Bapak lakukan? Yang saya selalu lakukan, yang pertama pasti kita harus melaksanakan olahraga itu secara rutin. Secara rutin. Kemudian yang kedua, tentunya kita selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita. Nenek moyang kita zaman dulu selalu mengkonsumsi obat-obat tradisional, obat-obat herbal, yang itu juga khasiatnya luar biasa. Jadi saya juga berharap kepada para tribuners juga lihat lagi lah khasiat dari masing-masing itu, apakah jahe merah, apakah kunyit, apakah sambiloto, apa yang lain. Nah itu supaya itu juga membuat kita. Bapak pribadi mengkonsumsi? Saya konsumsi itu Mas, saya terus terang aja saya konsumsi itu. Dan yang tidak kalah penting adalah semangat kita untuk kita bisa survive dari COVID-19 ini. Kita harus jadi bangsa yang optimis bahwa kita akan bisa melalui masa COVID-19 ini. Kita jangan menyerah pada intimidasi, kondisi yang kita kadang-kadang lihat yang ini meninggal, yang kanan meninggal. Kita terus saja kita melakukan kegiatan. Insya Allah ada jalannya dan kita bisa selamat. Ya. Pak Norman, Bapak salah satu tugas Bapak adalah mengkoordinasikan Komite Olahraga Nasional Indonesia di berbagai provinsi, kabupaten, kota, dan cabur-cabur olahraga. Ada sekitar berapa? 70 cabur. Apa Pak krusial poin yang biasa Bapak alami ketika harus mengkoordinasi mereka supaya prestasi olahraga kita ini bisa meningkat? Untuk meningkatnya prestasi olahraga di dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional itu dikatakan bahwa tiap kabupaten kota itu
harus punya olahraga unggulan. Oh gitu. Ya. Jadi jangan setiap kabupaten itu ingin mengelola 70 cabang olahraga. Oh, oke. Jadi kalau unggulannya katakan di kabupaten ini adalah sepak takraw, Ya itu aja. konsentrasinya di sepak Ya. takraw. Nanti kabupaten yang lain, Cabur yang lain. cabur yang lain. Ya. Sehingga dari hal seperti itu nanti kita akan bisa lihat provinsi ini dia unggul dari 4-5 cabang olahraga provinsi ini. Karena dengan cara seperti itu anggaran kita ini kan sangat terbatas ya, Mas Feby ya. Sehingga harus pandai para pimpinan cabang olahraga mengkomunikasikan dengan pengurus provinsi maupun pengurus cabang kota untuk mereka juga kalau di daerah ini sangat unggul, jadi talent scoutingnya juga bisa bagus gitu Mas, untuk pemandu bakatnya berjalan dengan baik gitu. Jadi jangan selalu berpikir bahwa daerah saya harus 50 cabur gitu. Kalau itu nanti yang ada, fokus ya Pak ya. Yang ada anggarannya terserap habis, olahraganya juga semua dalam level yang masih di bawah. Gitu, karena ini. Jadi harus diberikan dukungan lebih pada olahraga yang unggul gitu ya, di daerah itu. Pak Norman dulu kan pernah memimpin Badan Intelijen Nasional, Badan Intelijen Negara. Pak, ada gunanya nggak pengalaman Bapak di BIN itu dengan posisi Bapak sekarang sebagai Ketua Umum KONI Pusat? Ada korelasinya nggak Pak? Oh, saya rasa pengalaman di masa lalu saya itu sangat bermanfaat ya untuk saya dalam posisi saya selaku Ketua Umum KONI Pusat. KONI Pusat itu, Mas Feby, kita ini kan di bawahnya 34 KONI provinsi, 514 kabupaten kota, 70 cabang olahraga. Belum pengikutnya itu sangat banyak ya, sehingga saya selaku ya mantan Kepala Badan Intelijen Negara tentunya dengan jaring yang saya miliki, saya berkomunikasinya akan lebih mudah ya, dan saya akan bisa mengoptimalkan hubungan saya pertama dengan kepala daerah, baik itu bupati, wali kota maupun gubernur. Kemudian juga saya juga berterima kasih pada para pimpinan cabang olahraga. Pimpinan cabang olahraga ini, Mas Feby, dari yang namanya Panglima TNI, kemudian menteri, dari semua, dan pengusaha, dari semua ada di situ. Sehingga itu juga akan memudahkan komunikasi saya selaku Ketua Umum KONI Pusat, dan tentunya saya sangat ingin Menteri Pemuda dan Olahraga selaku payungnya pembinaan olahraga di Indonesia ini tetap saya bisa menjabarkan kebijakan pemerintah dalam bidang olahraga itu dengan baik. Gitu. Baiklah, Pak Norman, terima kasih atas ngobrol kita ini, terutama yang soal PON tadi dan soal vaksin. Iya. Semoga Bapak bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, dan lebih penting lagi Bapak dan pengurus KONI yang lain tetap sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam olahraga. Jaya.